pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Christina Anggela Purwa dengan NIM 2024 440003. Saya sebagai pemateri pertama dan teman saya Emerincian Raisade dengan NIM 2024 440021. Saya sebagai materi kedua. Di video ini kami akan mempresentasikan materi pengantar perpajakan tentang pajak rokok di Nusa Tenggara Timur. Oke baik, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materinya. Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara dan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan adalah pajak rokok. Pajak rokok termasuk pajak provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pajak rokok dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berfungsi fiskal atau pendapatan, pajak rokok juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, apa itu pajak rokok? Jadi pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya disalurkan kepada pemerintah provinsi. Pajak ini dikenakan atas konsumsi hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, serta bentuk rokok lainnya termasuk rokok elektrik. Dasar hukum yang mengatur pajak rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Berikutnya, subjek pajak dan wajib pajak rokok. Subjek pajak rokok di Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 adalah konsumen rokok. Artinya, individu atau masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi rokok menjadi pihak yang secara tidak langsung menanggung pajak rokok ini. Sedangkan wajib pajak rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetor pajak kepada pemerintah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 yang termasuk dalam kategori wajib pajak rokok adalah 1. Pengusaha pabrik rokok yang memproduksi rokok di dalam negeri. 2. Importir rokok yang memasukkan rokok dari luar negeri ke Indonesia. Objek dan bukan objek pajak rokok. 1. Objek pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang telah dikenakan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis-jenis rokok yang menjadi objek pajak meliputi rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok daun, rokok elektrik, dan hasil tembakau lainnya yang dikenai cukai seperti tembakau kunyah, tembakau hirup, dan molases. 2. Bukan objek pajak. Bukan objek pajak artinya barang atau kegiatan yang tidak dikenai pajak rokok. Yang termasuk bukan objek pajak ini meliputi A. Produk tembakau yang tidak dikenai cukai rokok ilegal atau tanpa pita cukai atau menggunakan pita palsu. B. Barang konsumsi selain hasil tembakau misalnya permen nikotin. C. Barang ekspor. D. Konsumsi pribadi tanpa transaksi jual beli. Fungsi pajak rokok. Pajak rokok memiliki beberapa fungsi penting bagi daerah, terutama dalam konteks pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama pajak rokok bagi daerah. 1. Sumber pendapatan asli daerah. Pajak rokok menjadi sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan layanan publik daerah. 2. Pendanaan untuk pelayanan kesehatan. Sebagian besar hasil pajak rokok dialokasikan untuk mendanai layanan dan program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendukung penegakan hukum. Pajak rokok digunakan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Yang keempat, pengendalian konsumsi rokok. Pajak rokok berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi dengan memberikan disinsentif ekonomi bagi rokok. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial. Pendapatan dari pajak rokok dimanfaatkan untuk mendanai program kesejahteraan
dan pembangunan infrastruktur sosial. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Tata cara pemungutan pajak rokok. Langkah-langkah pemungutan pajak rokok. 1. Pemungutan cukai rokok. Instansi yang berwenang memungut cukai rokok dari produsen atau importir. 2. Penyetoran pajak rokok. Bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, pajak rokok atau 10% dari cukai rokok juga dipungut dan disetorkan ke kas daerah. 3. Laporan dan rekonsiliasi. Laporan penerimaan dan penyetoran pajak rokok disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 4. Alokasi dan penggunaan. Sebagian dari hasil pajak rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di daerah. Berikut dasar pengenaan pajak rokok dan tarif pajak rokok di Provinsi NTT. Dasar pengenaan pajak rokok adalah nilai cukai rokok yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Besaran pajak rokok dihitung dari persentase tertentu atas nilai cukai tersebut. Tarif pajak rokok di Provinsi NTT. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif pajak rokok di Provinsi NTT ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Artinya, besaran pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha pabrik atau importir rokok di NTT dihitung berdasarkan 10% dari nilai cukai yang dikenakan pada produk rokok tersebut oleh pemerintah pusat atau melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contoh perhitungan pajak rokok. Misalnya, sebuah pabrik rokok menjual 2.000 bungkus rokok dengan jenis sigaret kretek mesin dengan cukai per bungkus sebesar Rp600. Tarif pajak rokok 10% dari nilai cukai. Langkah-langkah perhitungan. Hitung total nilai cukai. Cukai total sama dengan 2.000 bungkus kali Rp600 sama dengan Rp1.200.000. Hitung pajak rokok atau 10% dari cukai. Pajak rokok sama dengan 10% kali 1.200.000 sama dengan Rp120.000. Total yang dibayar ke negara atau melalui bea dan cukai. Total bayar sama dengan cukai tambah pajak rokok sama dengan Rp1.200.000 tambah Rp120 sama dengan Rp1.320. Tata cara pembayaran pajak rokok. Tata cara pembayaran pajak rokok yaitu 1. Menghitung pajak rokok. Wajib pajak rokok menghitung sendiri pajak rokok terutang yang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak atau 10% dengan besaran cukai rokok yang dipungut. 2. Membuat surat pemberitahuan pajak rokok atau SPPR. Wajib pajak rokok membuat SPPR dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersama dengan dokumen CK1. 3. Melakukan pembayaran pajak rokok dibayarkan melalui sistem elektronik yang telah ditetapkan, misalnya melalui bank atau pos persepsi sesuai dengan pedoman pembayaran penerimaan negara. 4. Laporan dan penyetoran. Setelah pembayaran, laporan atau penerimaan dan penyetoran pajak rokok disampaikan kepada instansi yang berwenang dan penyetorannya dilakukan ke RKUD Provinsi. Strategi peningkatan penerimaan pajak rokok. Untuk meningkatkan penerimaan pajak rokok, beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi 1. Penyesuaian tarif cukai rokok. Seperti peningkatan cukai rokok dapat meningkatkan harga jual rokok sehingga dapat mengurangi konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara. 2. Memperluas basis pemungutan pajak. Seperti penerapan pajak pada produk rokok elektrik dan cairan nikotin dapat memperluas basis pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah perlu melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal untuk mengurangi peredaran produk yang tidak membayar pajak. 4. Sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tentang dampak negatif rokok dan pentingnya membayar pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mendukung kebijakan pemerintah. 5. Pengelolaan penerimaan pajak rokok.
Penerimaan pajak rokok dapat dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pajak rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama untuk sektor kesehatan dan penegakan hukum. Dengan tarif sebesar 10% dari cukai dan dasar hukum yang jelas, kebijakan ini memberikan kontribusi nyata. Pemerintah daerah juga telah menetapkan mekanisme pengelolaan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan transparan. Diharapkan pajak rokok tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga menjadi alat pengendali konsumsi rokok dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.